Manggang martabak teknik basah kering. Ini adalah cara manggang martabak yang kedua ya. Setelah yang pertama yang teknik kering yang biasa digunakan pedagang-pedagang martabak. Dan saya pun banyak menggunakan teknik kering teman-teman. Ini aku mau bikin martabak pakai teknik loyang basah kering ya kali ini. Ini adonan aku udah pakai telur utuh. 1 butir untuk 2 loyang 1822 ya. Panas loyang tas. Oke, untuk memastikan selalu gini kalau kalian masih ragu-ragu ya. Tuh. Soalnya di loyangku agak kepanasan seperti ini, harus di bawahnya lagi. Kalau aku pakai segitu dia cepat gosong. Nah, jadi kita basah kering itu dioles sama margarin supaya nggak lengket ya teman-teman. Oke, ratakan pakai lap khusus. Tadi di telinga agak lengket. Nah, ini lebih mudah kalau teknik manggang kedua. Tujuannya apa sih ini dipakai? Nah, pertama biar nggak mudah lengket juga. Cuma saya kurang sukanya, ini minusnya kulitnya agak tebal menurut saya pribadi ya. Ini dipakai oleh 3 guru saya, malah tuh guru martabak saya pakai gini 3. Saya terbiasa yang teknik kering teman-teman, karena saya kan resepnya 10 kuning telur, jadi nggak akan lengket. Oke, kemudian kita taburin sama tepung. Sedikit aja teman-teman. Pakai lap yang lain, jangan sama lapnya. Yuk kita mulai. Saya di api standby waktu nuang. Ini tadi udah saya panaskan 15 menit, jadi sambil saya tinggal sholat asar, loyang saya panaskan dulu. Oke, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dituang di tengah, bunyi tuangannya pas, nggak terlalu kencang dan nggak terlalu senyap. Kita bentuk kupingnya dari pinggir agak menekan, tapi jangan sampai nyentuh dasar loyang. Kemudian kita besarkan api kompor full ya, sambil kontrolnya kita lihat di telinga. Kalau di telinganya mulai kecoklatan, kita harus cepat turun api kompor. Jika tidak, biarkan dulu dengan api besar sampai bubble pecah semua, kebuka semua. Ini adonan yang tanpa telur, aku kasih margarin yang udah aku cairkan 1 sendok makan untuk 1 loyang. Maksimal pemakaian margarin atau butter cair ke adonan itu 100 gram per 1 kg tepung terigu. Tapi untuk kalian yang belum paham pengapian, sebaiknya nggak usah pakai margarin cair. Tujuannya apa? Ini membuat lembut daging martabak, serat-seratnya lebih halus, lebih kecil. Kemudian daging martabak itu punya rasa khas karena ada lemak dari nabati di dalam adonan. Tuh, udah tercampur rata. Langsung panggang juga boleh, resting juga boleh. Kalau resting, seratnya akan makin halus, makin kecil. Ini adonan yang ada butter cair atau margarin cair ini cocok untuk yang versi ekonomis, bisa pakai telur ataupun tidak pakai telur ya. Kalau pakai telur jangan sampai melebihi dari 3 butir karena nanti akan lembut banget, hilang pakai martabaknya kalau saya bilang. Untuk butter cair memang dia nggak terlalu ngembang ya, nggak terlalu mumbul. Tapi bagi penikmat tekstur, penyuka tekstur lembut lumer, ini martabak pakai butter cair cocok banget pilihan buat kalian. Masih lanjut aku dengan api besar ya teman-teman, coba perhatikan kontrolnya di telinga, jadi masih bisa kita nggak turun. Nah, ini pengapiannya agak berbeda sedikit ya dengan pengapian yang biasa aku pakai yang manggang teknik kering ya. Ini masih di api besar teman-teman, agak lambat memang. Kalau ada butter cair biasanya hanya 5 menit lebih sedikit, mungkin ini bisa 7 menitan teman-teman. Seratnya nanti memang akan lebih halus banget, terutama kalau kita resting ya. Mungkin videonya akan aku percepat aja ini ya teman-teman, biar nggak terlalu lama di sini.
Nah, saat kupingnya udah mulai coklat dan bubble belum kebuka semua ya sebenarnya, tapi bisa aja kita mempercepat masa panggang dengan cara tabur gula lebih cepat, nggak usah nunggu bubble kebuka semua, barulah kita turunin api standby, tutup ya. Nah, sampai matang seperti itu aja. Untuk teknik basah sebenarnya hampir mirip-mirip aja sih, cuma bedanya kalau teknik basah nggak dikasih olesan terigu lagi, jadi cukup dioles sama butter atau margarin, baru dilap meratakan ke seluruh permukaan loyang, barulah kita siap dipakai loyangnya. Ini aku tabur gula ya teman-teman, belum kebuka bubble-nya loh ya. Tapi nanti kalau adonan kita bagus, nanti pas matang akan kebuka bubble-nya kok. Kalian jangan khawatir. Cuma belum boleh ditutup rapat teman-teman, supaya ada udara dari luar eksil akan mendorong pecahnya bubble-bubble itu. Jadi biar kerja dari soda kuenya bisa lebih maksimal. Nanti kalau setelah lubang terbentuk semua, walaupun belum pecah nggak apa-apa, asal udah terbentuk, barulah kita tutup rapat. Ya seperti itu. Mudah bisa dipahamin ya teman-teman. In the depths of the darkness, we found our light. Through the stormy weather, we'll take flight. Every struggle we face, every tear we shed, we'll overcome it all. Ain't nothing we dread. Through the ups and downs, stand strong. In the journey of life, we'll carry on. With every step we take, we'll pave the way. Together as one, we'll seize the day. Sahabat Creator will never fall. Through the highs and lows, we'll conquer all. With every beat, with every ride, we'll find beauty in its time. Through the chaos and confusion, we'll find our peace. Ini hasilnya, martabaknya terlihat serat-seratnya halus-halus banget bukan? Nah, dia nggak bisa terlalu ngembang, memang tekstur seperti ini. Ini untuk penyuka martabak lembut, lumer, cocok banget buat kalian ini. Warna terlihat coklat kemerahan, terlihat kokoh, walaupun ini sebenarnya lembut lumer ya. Itu perbedaannya, margarin cair atau butter cair itu membuat tekstur martabaknya lebih kokoh namun lembut banget, dan dibantu dengan teknik basah kering manggangnya. Teknik basah kering bisa diulangi lagi apabila manggang martabak mulai lengket lagi di loyang, jadi boleh diulangi lagi teknik basah keringnya. Untuk memula tingkat kesulitannya ini yang kedua. Tingkat yang paling sulit nanti adalah memanggang martabak dengan teknik basah. Semua itu bisa kalian pelajarin di sini.